Halo sahabat The Hills. Jadi hari ini hari Rabu saya melakukan solo hiking. Jadi sebetulnya tujuan saya ke Gunung Bawah Karaeng ini ingin membuktikan sebuah mitos. Jadi di Bawah Karaeng ini dikatakan oleh banyak warga, dipercaya bahwa di daerah pos 11 itu ada sebuah gua, dan di gua itu sarangnya asu panting. Jadi asu panting ini adalah kita tidak tahu apakah ini mitos, apakah dia memang hewan mistik atau hewan gaib atau hewan yang hewan yang nyata ada. Tetapi saya meyakini bahwa ini hanyalah mitos dan hewan ini tidak ada. Sekalipun ada, saya yakin karena di salah satu daerah yang pernah saya tanyakan ini persoalan asu panting. Asu panting itu memang dipercaya bahwa namanya asu panting, tetapi lama kelamaan orang sering sudah masuk TV, sudah ada handphone, akhirnya mereka melihat bahwa asu panting ini mirip-mirip dengan serigala. Nah, kemungkinan besar memang yang dianggap asu panting itu adalah serigala, karena asu panting menurut warga itu seperti anjing, tetapi agak lain daripada anjing-anjing yang lain. Kemudian suaranya itu meraung lama, sehingga saya yakini itu adalah serigala. Nah, memang jarang muncul karena memang di daerah kita tidak ada serigala. Mungkin saja ada serigala yang dari tempat lain yang masuk ke daerah kita, di daerah masyarakat yang ada di kaki gunung. Karena kepercayaan mereka ketika asu panting ini ada, maka dipastikan ada hewan ternak mereka yang mati berdarah. Artinya mungkin saja asu panting itu atau serigala, kalau memang serigala, memakan hewan ternak mereka, seperti itu. Jadi sebentar, karena di sini cuacanya lumayan gelap karena kabut lumayan tebal kabut, sehingga pandangan kita betul-betul tidak jauh. Jadi pandangan kita itu cuma 3 meter yang bisa kita lihat. Karena tadi pas saya selesai mendirikan tenda ini, saya coba susur menuju pos 11. Tetapi di awal saya menuju pos 11, saya tidak menemukan jalur. Betul-betul gelap, saya sampai bingung. Kemudian saya kembali mencari jalur, saya kembali untuk mencari triangulasi. Akhirnya saya kembali sampai di triangulasi. Saya memperbaiki perasaan saya. Kemudian saya kembali lagi menuju jalur pos 11. Lagi-lagi saya tidak menemukan, bahkan saya sempat kesasar beberapa kali di daerah pos 11 ke sana. Saya tidak tahu jalurnya ada di mana. Kemudian saya kembali lagi. Nah, saya bahkan sampai 3 kali saya menuju ke sana, tetapi memang saya tidak menemukan jalurnya. Saya betul-betul kebingungan di daerah sana. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali ke tenda ini. Sahabat The Hills, tadi juga saya sempat dapatkan di samping triangulasi itu, memang ada orang yang membuat semacam kuburan, semacam batu nisan. Kemudian di situ saya temukan ada beras ketan. Kemudian ada ada ayam yang sudah digoreng. Kemudian ada kalau orang Makassar mengatakan onde-onde. Jadi dia ada kue yang diberi kelapa. Nah, saya tidak tahu tujuan mereka sebetulnya apa, karena saya anggap itu adalah sesajen. Nah, sahabat The Hills, tetap ikuti perjalanan saya. Mudah-mudahan sebentar jam 2 atau jam 3, karena sekarang baru jam 12 lewat. Mudah-mudahan jam 2 jam 3 cuaca baik, kemudian kabut ini terbuka kembali terang, agar saya bisa melanjutkan perjalanan menuju pos 11. Karena rencananya juga saya akan nyebrang ke pos 13.
Jadi kenapa saya sebetulnya sengaja ambil hari Rabu agar Bawah Karaing ini tidak ada pendaki, cuman saya sendiri, karena saya tidak ingin melakukan sesuatu yang mistik. Saya tidak ingin melakukan sesuatu yang berbahaya, kemudian teman-teman pendaki yang lain yang kena dampaknya. Makanya itulah alasan saya mendaki sendiri. Dan alhamdulillah sempat sih sebetulnya saat tadi ada 2 rombongan yang saya temukan, tetapi mereka sudah turun. Nah sekarang di sini tinggal saya sendiri, dan sahabat The Hills, doakan saya agar kita bisa membuktikan bahwa asupanting dan hal-hal yang mistik di Gunung Bawah Karaing itu tidak benar. Yang harus kita percaya di Bawah Karaing adalah Bawah Karaing itu adalah tempat suci, karena memang di sini tidak ada sesuatu yang membuat kotor. Tidak ada tempat-tempat prostitusi, tidak ada tempat-tempat lain lah yang seperti di luar sana. Nah, sekali lagi sahabat The Hills, doakan saya semoga perjalanan ini, semoga tujuan saya ini bisa lancar, agar kita semua yakin bahwa Allah ciptakan kita itu lebih sempurna daripada yang lainnya, seperti makhluk-makhluk halus yang lainnya, sehingga kita tidak boleh takut. Tetapi yang harus kita tanamkan kepada diri kita harus percaya bahwa makhluk halus itu ada, tetapi kita tidak boleh takut kepada mereka, karena kita adalah manusia yang ciptaannya paling sempurna dibandingkan mereka. Mungkin itu sahabat The Hills. Saya kembali membahas asupanting. Sebetulnya ini pertama kali dibicarakan di daerah Bugis. Jadi gua itu di belakang, di kabupaten gua itu di belakang, termasuk di kampung saya itu. Jangankan asupantingnya, menyebut namanya saja mereka sangat takut, apalagi melihatnya. Nah inilah yang sebetulnya ingin saya bersihkan, bahwa yang seperti itu tidak ada. Saya berharap kita betul-betul mengembalikan kepercayaan kita bahwa yang harus kita takuti cuman satu, Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat The Hills, mungkin itu sebagai pembuka. Lagi-lagi doakan saya semoga kabut ini sebentar hilang dan mulai terang, agar saya bisa melanjutkan perjalanan saya. Mungkin itu sahabat The Hills. Jadi sebentar itu kalau misalnya kabutnya terbuka, saya akan cari gua yang dianggap gua asupanting. Saya akan rencananya masuk ke dalam. Semoga tidak terjadi hal-hal yang di luar dari pemikiran saya. Mungkin itu. Salam lestari.